Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kasihkah kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana kasihkah kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa dalam hidup kami seringkali kami terlalu egois. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami berpikir bahwa dengan kekayaan yang kami miliki, jabatan, harta yang ada, kami menganggap bahwa kamilah yang paling berarti. Padahal kami lupa bahwa sesungguhnya semua itu karena pemberian Tuhan yang patut kami syukuri. Dan ketika ada orang lain pun yang memiliki kelebihan yang berbeda, disitulah kami saling melengkapi. Bukan kami menonjolkan apa yang kami miliki, yang pada akhirnya kami menjadi sombong lupa diri. Karena itu Bapa, kami mohon ampunilah dosa kami agar kami berlayak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nehemia pasal 9 ayat 17. Marilah kita berdoa untuk membaca dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, memberi kesempatan bagi kami untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba pendeta Mona yang hendak menyampaikannya. Tuhan, mampukan hamba, kuatkanlah hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang hamba berkatakan jadilah sesuai kehendak Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar mengerti, memahami dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kepada kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab, membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh
suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepada tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggotanya kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan sajalah. Saya Pendeta Mona Dutulung Rubaya selaku Ketua Wilayah RMAD 3 yang dalam tugas juga sebagai Ketua Jemaat Bukit Sion dan Diangkat. Kembali lagi ada bersama-sama dengan Jemaat Maranatha, dan saat ini Pendeta Mika sedang pelayanan di Bukit Sion, Jadwal Wilayah. Dan senang sekali Bu Pendeta kalau datang di Maranatha ini ada yang lain, senang sekali. Bukan yang lainnya ada lebih lain ya, no? Tapi yang pasti Bu Pendeta ini kesiapan dari Prokanto, Ibu Dia memang PPBD, jadi yang tidak jaga lagi baca juga gampang, susah, sudah latihan buat. Jadi bagus sekali di Maranatha ini. Jadi kalau PPBD saya pakai bunga-bunga, coba belajar. Jadi kompak. Itu menyanyi dan tadi apa di baju Natal itu semua. Kenapa sudah lama tinggal begitu minggu, jadi minggu depan sudah minggu terakhir, habis itu sudah masuk November, sudah masuk Desember. Pendeta kalau di Jemaat Bukit Sion, kalau sebulan November itu sudah bagi pada orang. Sama yang paling banyak setiap kolom tidak kemari itu keluarga mana yang putar-putar lagu Natal, ibu mau kasih orang hadiah, mau dia gula ke dia mau minyak kelapa ke, ibu hadir orang 10, pilih ada 20, kalau masa batu Natal terus kalau yang boleh Natal, jangan sampai sudah Natal dan aku kuat supaya dia beda kuadena. Saya kelar di sebelah, dan cuma dari pagi sampai malam Natal terus, aku ganti dari tetangga. Dan tidak banyak, dulu kalau lewat itu senang sekali. Jadi
dengan namanya. Kau di dusun yang kecil, di situ rumahku. Aduh, memang itu wacana dan kukis memang sudah merdeka memang. Aduh, dia sudah mulai bayar utang untuk saya tutup bulan Desember. So mulai masih saya balik doi ke apa tu penama tu. Orang tu mulai dapat balian dan bukan mainan. Antara senang dengan kucing di mana di doi bukan balian. boleh berbagi
dengan cuma dengan kolom. Jangan tambah pilih. Oh, ada kayak kalau nak ada kita nak macam itu kolom, jadi cuma nak kalau tunggu jauh kamu saya akan doi. Apa nak beli di mall? Dia ada doi, mau banyak tu doi kalau tak ada orang pribadi itu penting. Mau banyak tu doi kalau ada orang pribadi itu minuman mau kasih kolom. Sehingga betapa pentingnya kamu punya uang, tapi yang lain punya tenaga. Kamu punya jabatan, tetapi bersyukur bahwa dengan jabatanmu kamu boleh menjadi berkat. Jangan jadi sombong. Oh, kita kok tidak mampu, tapi dia itu pada tadi ditanya dan bilang, kamu jangan bilang gitu. Kamu kira ini pada tadi dapat 2 tahun sih, pada pas 7 tahun dia ada jabat buku itu soalnya. Ibu pendeta pertama, pendeta. Karena orang Pak Pendeta, lu tak jadi buat gereja negeri apa pendeta. Pendeta tahu, pokoknya orang nabi itu, pendeta nabi itu, pendeta bilang hati. Ini orang di Solo, kalau suka dalam tubuh dia panitia ini pendeta. Bapak kamu puji atau orang, pendeta, tidak tahu orang pendeta ada cari dana pendeta. Pokoknya pendeta memang orang pendeta itu upaya dong pendeta. Itu tidak bekerja sama. Bagaimana kota preset? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita diberikan karunia, ketika kita diberikan berkat, bagaimana orang mau mengucap syukur? Di sini tuh Paulus bilang tuh, bagaimana mereka adalah rasul, mereka adalah nabi, mereka adalah pengajar. Masing-masing punya karunia. Dia punya karunia untuk menyembuhkan, dia punya karunia untuk menafsir, dia punya karunia untuk berkata. Kelebihan yang ada, dan memang itu dari banyak sekali. Jadi akan penyembuhan, ya. Kalau cuma saudara-saudara mau tanya, kalau saudara-saudara sakit mau kipas apa? Penafsir atau penyembuh? Padahal tapi penyembuhan dia jadi mana bicara. Kalau dia tahu pendeta di sini ada 5, ada 3, ada 2. Ya, pasal bicara. Iya, pendeta soalnya Pak di sana. Ini contohnya maksudnya. Kadang-kadang itu tadi sebenarnya itu pendeta kita berdoa, pendeta berdoa, tapi tanpa lain. Kok manusia itu mulai juga ke pendeta dia itu perubahan, dia cuma ada berdoa. Dia lupa bahwa dia ada pergi dokter kemarin dan proses dokter yang diberikan obat itu adalah alat Tuhan membuat dia menjadi sembuh. Dia baru 1 kali dari papan doa dia bilang sembuhkan atau berdoa. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, diberikan talenta bahwa dia menyembuhkan. Dokter adalah alat Tuhan. Yang kita yang dipercaya bahwa dengan medis yang semakin canggih, Tuhan memberikan karunia juga untuk bagaimana obat yang tepat pada sasaran. Dan Tuhan dia bagi itu. Handphone dibuka. Oh, mana, tante Ica dan Umi. Masih ada yang sekarang. tahu-tahu Pak Tuhan tekanan darah tinggi, kalau mau apa-apa kuat, itu mesti kok berdoa, makan daging, maka selo. Tahu-tahu asam urat, nah apa-apa yang penting kok berdoa, makan jangan kacang-kacang. Dokter bilang jangan makan terlalu banyak, dia sobatnya semua, ajaran Quran. Artinya bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada siapa? Kepada mereka yang diberikan karunia itu. Untuk supaya apa? Supaya tercapailah apa yang diinginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini pendeta baru balik dari Pontianak. Ibu ketua Komisi Kemitraan dalam negeri
di Sinode Dunia. Jadi Ibu Pendeta bawa bantuan di Pontianak. Jemaat yang datang ada kilo, ada 9 kilo, ada yang 15 kilo, ya. Tetapi luar biasa semangat mereka mau datang bersama, beribadah bersama. Ibu Pendeta bukan mainan. Baru cuma doain rancut, dia bilang pendeta kalau nggak datang berarti konser motor habis minyak, habis bensin. Karena kalau mau beli bensin paling tidak 15.000. Kalau dia otot membawa anak-anak orang mereka ibadah paling tidak 50.000. Sama tangan kita yang ada di sini. Siapa datang gereja? Malu Pak, karena ada persembahan. Ini bukan mainan. Soalnya tidak ada persembahan. Ada dia ini bukan main terus. Tetap aku dapat di mana? Ada semua kakek, pemimpin kuota dulu. Persembahan adil, kuota, pun ada terus. Contoh ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan yang ada. Bahwa seringkali mengatakan bahwa di saya ini yang paling hebat, yang jaga tidak ke mama kita, dia orang ada apa karena adik, dia jaga. Betul, dia tak jaga, masa kau tidak begitu mama kebutuhan. Kan kali anak-anak bakal lari, cuma karena apa? Cuma karena warisan. Kita yang menjaga dapat dia yang banyak warisan. Kita yang dapat jaga mungkin dia yang dapat ini dapat itu. Sadar dia. Akhirnya mama jadi ibu sakit, terus dia sampai anak dunia. Ada kasih sekolah satu sekolah dia nak ucap syukur, cuma tunggu Tuhan. Anak terkadang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Menganggap bahwa kita yang paling pintar sehingga ketika orang tua kasih bilang sesuatu, dia tak sama dia pengajar. Orang mama kali ini Pak Mama, mama kok sama dulu, mau sama tadi sama sekarang Pak Mama. Orang mama kali ini Pak Mama di rumah Pak Mama. Orang mama sudah juga dia masuk campur. Orang mama, saya tambah pintar, mama ada boleh pintar. Pada anak-anak bisa juga bagaimana maksudnya pada mama. Ini coba kau kamu udah buat ini, bawa cucu. Oh mama, mau minta susu. Setelah dia tangkap itu sudah ada pada balik ya. Contoh. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan memiliki orang tua yang luar biasa. Orang tua yang bekerja keras. Orang tua yang sudah mendidik, membiayai, membesarkan kita. Sehingga ketika pun anak-anak ada yang berbeda, betapa itu satu disatukan. Betapa kita bersyukur dengan keberbedaan ini. Jangan berbanding. Ini anak satu dia pemain, apalagi pemain ini anak mantu ya. Anak mantu sana, pemain sekali dia anak. Kenapa dia berbicara? Cerai kan kota. Anak mantu sana itu bukan simpang ikan. Jadi dia membeda-bedakan. Padahal karena malu pendeta. Kalau dia tak simpang ikan pendeta, bukan tak muncul tapi kalau misalnya dia boleh makan banyak. Artinya itu ikan mesti kamu. Kamaran dan ada tekanan darah tinggi, soalnya gula dan jadi mesti jaga simpang supaya dia terbatas jaga makan. Ada kontrol. Ada saya bilang negara makan tetap simpang makanan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan kita diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa untuk berkhotbah, ada yang bisa masing-masing. Kan juga beda yang dia itu kan gitu. Ada dia yang banyak contoh dan yang mereka apa bagimu bisa tahu ini cuma dari kecil orang yang bilang. Ini contoh di mana-mana. Kalau mau bilang mau pimpin, aduh kita kok cari lagi sakit mau bilang mau pimpin di sini, aduh nggak apa-apa kalau tiba-tiba di atas sudah berpindah. Mau bilang pokoknya sampai soalnya sudah dia tidak berpimpin. Cuma karena apa? Takut, bukan karena apa takut, padahal dia bisa. Kalau baca berita, mantap sekali. Nah tangga, bagaimana dia kasih dia kita nota bagi dia, kita bagi mereka dapat status. Ya ada
di jemaat kok ada. Oh, pinjam dari Pak kita. Oh, Tuhan, sudah dua, udah kasih yang saya bilang ya. Oh, bilang Jo, maaf kesian, kita kesian ada hubungan karena pos. Nggak pernah bilang ada pos, tidak. Nah, ada pos itu nanti saya pindah, cuma ada sorok, Pak. Kedua kali baku sorok atas sorok. Dari tak tolong sudah ada. Kenapa? So takut mau datang, mau jadi tuan 200. Nah, sebenarnya di sini kita saling melengkapi. Ketika kita katakan Tuhan, saya Tuhan punya berkat, saya bersyukur, saya memberikan dengan tulus ikhlas untuk pelayanan yang ada. Ya, ketika orang mencoba kasih, coba nggak ikut gue mau, maju, marah, nggak suka. Nanti beri untuk pendeta ikan kamu jangan tulis para ini. Nah, kata kasih lagi. Cuma karena apa? Cuma karena dia mau pendeta ikan ada pelayanan di mana, apa? Oh, kok dia bilang pilih. Lihat orang-orang miskin, orang nenek moyang, orang kaya pilih. Oh, salah. Orang kaya tak bilang dari apa hari lalu. Dia kalau bilang di hari yang lebih hari, kalau jam yang sama, mau ikut kemana? Oh, sama kartunya yang ada dulu. Begitu kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saling menghormati sebagai satu tubuh dalam hidup kita yang ada. Kurang semua akan menerapkan itu ketika Tuhan memiliki kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Dia tidak cemburu, dia tidak mengatakan diri, dia tidak sombong, dia tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi bagaimana dia melihat bahwa sesungguhnya dengan apa yang dia miliki, dia boleh berbahagia karena boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku hormat, setialah di dalam